Adakah orang yang tidak suka mendengarkan Al-Quran? Ada. Siapa mereka? Mereka yang hatinya sudah terjangkiti dengan sifat-sifat kekafiran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir dari zaman dulu bersepakat, la tasma'u, hei kalian jangan pernah mendengarkan li hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini, walghaw fihi, bikin acara-acara, bikin kegiatan-kegiatan, bikin aktivitas-aktivitas yang akan melupakan kita semuanya dari Al-Quran. Apa targetnya? La'allakum taghlibun, agar kalian menang, katanya begitu. Menang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku di mana saja berada, saya tidak akan pernah bosan mengingatkan pada diri saya dan kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, baik lahir ataupun batin, yang nampak ataupun yang tak nampak. Semua Allah Subhanahu wa taala cukupkan kepada diri kita semuanya. Semua Allah berikan secara gratis kepada kita semuanya. Maka sungguh merugi jika Allah Subhanahu wa taala cukupkan segala apa yang kita butuhkan, akan tetapi kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan segala nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada seluruh para ulama pejuang dimanapun berada. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Kita yakin dalam sunnah ada kemuliaan, dalam sunnah ada keberkahan, dalam sunnah ada kejayaan. Semoga kita semuanya Allah jadikan hidup kita hidup yang penuh dengan keberkahan, mati dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu, pintu-pintu hikmah dan keberkahan di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan itu semuanya asbab hidayah bagi kita semuanya, asbabut ta'ah, asbabul istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, mentadabburi surat Asy-Syarah. Para ulama yang lain
menyebutkan surat ini surat Alam Nashrah. Para ulama yang lain menyebutnya dengan surat Al-Insyirah. Asy-Syarh, Alam Nashrah, Al-Insyirah, semua berakar pada kata yang sama, yaitu syaraha. Syaraha arti asalnya adalah melapangkan, lapang. Surat Asy-Syarh ini surat ke-94 secara tartib surat, berisi 8 ayat, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Makkah ke Madinah, maka digolongkan pada surat-surat Makkiyah. Jika kita perhatikan kaitan surat ini dengan surat sebelumnya, yaitu surat Ad-Duha, sungguh sangat indah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ad-Duha kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat sumpek, kondisi galau karena wahyu sempat terputus beberapa hari. Dada Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan memendam buncahan-buncahan kerinduan kepada wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus diolok-olok oleh Ummu Jamil dan orang-orang kafir yang lainnya. Manusiawi jika dadanya merasa sempit. Maka surat Asy-Syarh ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat. Sekaligus surat ini pula menjelaskan apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dunia ataupun di akhirat. Dan surat ini pula mengandung petunjuk kepada kita semuanya. Ketika dalam surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutkan dengan bersyukur. Syukur bukan hanya sekedar dengan lisan mengucap alhamdulillah, akan tetapi syukur harus dibuktikan pula dengan amal-amal dalam keseharian kita. Seperti apa contohnya? Maka contohnya nanti akan disebutkan dalam surat Asy-Syarh, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai dan yang lain, kita akan mendapatkan tafsirnya. Selesai apa? Selesai berdakwah. Dengan apa dilanjutkan? Dengan beribadah. Selesai mengajak hamba-hamba Allah, mengajak makhluk-makhluk Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai itu, apa yang harus dilakukan? Lanjutkan dengan kita memahasucikan, mengesahkan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Sungguh erat kaitan surat Ad-Duha dengan surat Asy-Syarh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya hikmah-hikmah dan petunjuk-petunjuk dalam surat ini. Surat Asy-Syarh secara umum tatahaddatsu an makanati Rasulillah al-jalil al-jalilah. Surat Asy-Syarh ini menjelaskan secara umum makanatul jalilah,
tempat yang mulia, posisi yang sangat strategis dan penuh dengan kemuliaan. Siapa? Ar-Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa maqamuhu ar-rafi'u indallahi ta'ala, dan posisi beliau yang sangat tinggi menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin menurut orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penyihir, gila, dan tuduhan-tuduhan keji yang lainnya, karena di hatinya ada kebencian. Tapi menurut Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat mulia, dimuliakan oleh Allah. Tempatnya, posisinya sungguh sangat tinggi di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Wa qad tanawalatil hadits an ni'amillahil 'adidah ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini pun menjelaskan, ya, mencakup penjelasan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi syarhi sadrihi bil iman. Di antaranya adalah Allah telah melapangkan hatinya dengan keimanan. Tuh, lihat. Hati ini akan lapang dengan iman. Banyak orang yang menyangka kebahagiaan itu dengan harta. Kebahagiaan harta itu semu. Banyak orang yang menyangka kebahagiaan itu ada pada tahta. Kebahagiaan tahta itu semu. Kebanyakan orang pun mendefinisikan kebahagiaan itu ada pada wanita. Jika istrinya cantik, glowing, luar biasa, bahagia. Ketahuilah itu semuanya adalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan itu ada pada iman. Itulah yang menjadikan hati kita asyarah, hati kita lapang, tidak akan pernah sumpek, hati kita indah, karena iman ada pada hati kita semuanya. Saya sering menggambarkan iman itu bilangannya 1, selain iman bilangannya 0. Jangan salah menempatkan, ya. Jika engkau tempatkan angka 1 itu di ujung, maka harga dirimu adalah 0001. Harta di depan 0, tahta di depan 0, kecantikan di depan 0. Artinya harga diri Anda 001. Tapi jika iman Anda taruh di depan, Islam Anda taruh di depan, maka harga diri Anda adalah 1000, 1000 harganya. Berharga Anda, bernilai Anda, karena iman yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Wa tanwiru qalbihi bil hikmati wal irfan. Allah terangi hatinya dengan hikmah wal irfan, dan pengetahuan. Wa tathiruhu minadz dzunub wal auzar, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwanya dari segala dosa. Enggak punya dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sangat ingin diampunkan segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika biqasdi tasliyati li Rasulillah alaihi salam amma yalqahu min adzal fujjar. Ini semuanya sebagai tasliyah, pembelaan, sebagai tameng bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, karena terus-menerus disakiti oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah ini. Siapapun yang tidak suka dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka digolongkan sebagai fujar, orang-orang yang berdosa. Wa tatyibu khatirhi syarif bima manahu Allah minal anwar. Allah Subhanahu wa taala memperbagus jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dianugerahkan cahaya ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Alam nashrah, ini sebenarnya istifham, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala.
fungsinya litakrir. Takrir itu apa? Penegasan. Alam nashrah maknanya qad syarahna. Alam nashrah artinya kebanyakan orang mengartikan dengan pertanyaan, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Karena memang secara lafzi ini adalah istifham, tapi sebenarnya yang paling pas mengartikan itu bukan pertanyaan, tapi takrir, penegasan. Jadi bukan diartikan dengan gini, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bukan, tapi sungguh kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad, bil huda wal iman, dengan petunjuk dari Allah dan keimanan. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa dada kita akan lapang dimanapun, bersama siapapun, dalam kondisi apapun, akan lapang terus. Dengan apa? Dengan berpegang teguh pada hidayah dari Allah dan keimanan. Hati orang-orang beriman tidak akan pernah sumpek. Hidup ini akan terus indah. Hidup ini bisa kita nikmati dengan apa? Kuncinya iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang stres ingin bunuh diri walaupun hartanya berlimpah. Kenapa? Karena dia tidak punya sesuatu yang paling mahal dalam kehidupan ini, yaitu hidayah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nurul Quran, dan cahaya Al-Quran. Orang yang setiap hari mendengarkan Al-Quran, mendengarkan penjelasan Al-Quran, seakan-akan dia terus disinari dengan sinar yang sangat terang. Adakah orang yang tidak suka mendengarkan Al-Quran? Ada. Siapa mereka? Mereka yang hatinya sudah terjangkiti dengan sifat-sifat kekafiran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir dari zaman dulu bersepakat, la tasma'u, hei kalian jangan pernah mendengarkan li hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini, walghaw fihi, bikin acara-acara, bikin kegiatan-kegiatan, bikin aktivitas-aktivitas yang akan melupakan kita semuanya dari Al-Quran. Apa targetnya? La'allakum taghlibun, agar kalian menang, katanya begitu. Menang apa? Iblis menguasai dirinya, iblis menguasai pemikirannya. Jika itu terjadi, jika kita sudah jauh dengan Al-Quran, maka iblis pasti menguasai dirinya, menguasai jiwanya, menguasai pikirannya, sehingga perasaannya dia terus menerus merasa paling benar dan yang lain pasti salah. Padahal yang dilakukan oleh orang lain itu hanya mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dituduhnya apa? Sahir, majnun. Padahal yang dilakukan oleh Nabi SAW hanya mengkaji ayat-ayat Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda cara berfikir. Yang satu hamba Allah, yang satu hamba iblis. Maka kita sebagai orang-orang Islam harus terus memohon hidayah kepada Allah, agar Islam dan iman terus ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Caranya dengan apa? Caranya dengan terus mendengarkan, dengan terus mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setiap hari, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu surat, karena itu menjadi asbab hidayah untuk kita semuanya, asbab barokah dalam kehidupan kita semua. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan bukakan hatinya menerima Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu Imam Ibnu Katsir, mohon maaf, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, nawwarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an. Kami telah sinari cahaya kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alnahu fasihan, sehingga
hatinya itu sangat siap menerima cahaya itu, rahiban, dengan penuh sukacita, wasi'an, luas lapang untuk menerima Islam. Wa kama syarahallahu sadrahu kadzalika ja'ala syar'ahu fasihan samhan sahlan la harja fihi wa la isra wa la dhiqa. Islam ini sangat mudah Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana karakter syariat Islam ini sangat mudah diterima oleh siapapun, karena tidak ada satupun ajaran di dalam Islam yang menjadikan kita semuanya sulit. Tidak ada. Semua ajaran Islam menjadikan kita semuanya mudah, ya, menjadikan kita semuanya menjadi indah dalam hidup ini. Masya Allah. Abu Hayyan mengatakan, syarhul sadr tanwiruhu bil hikmah, dilapangkannya dada, tanwiruhu bil hikmah, diterangi dengan hikmah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala hikmah, karena dengan hikmah itu dada kita akan lapang. Wa tawsi'uhu litalqiya ma yuha ilaihi wa huwa qaulul jumhur. Dan Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan ini adalah pendapat jumhur. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini sama dalam tafsir Al-Bahrul Muhit, yang dimaksud dengan bukankah kami telah melapangkan dadamu, itu adalah proses ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya dan dibersihkan apa yang ada, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil, yaitu di Bani Sa'diyah. Kemudian wa wada'na anka wizrak hatatna anka hamlaka thaqil, kami telah menjadikan apa yang kau pikul itu hilang bebannya, karena hatinya sudah nikmat. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, sungguh kami akan memberikan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang sangat berat, yaitu wahyu. Kemudian wa wada'na anka wizrak, Allah Subhanahu wa taala jadikan beban yang menumpuk di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi hilang. Kenapa? Karena sudah dinikmati. Kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada orang Islam, jika orang Islam itu sadar, sesungguhnya kewajiban itu bukan lagi kewajiban, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan. Salat bagi seseorang itu berat, ya, betul nggak? Wa innaha lakabiratun, salat itu kabirah, berat, besar banget. Illa alal khashiin, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Jadi salat bukan lagi kewajiban, akan tetapi salat itu kebutuhan. Aduh, saya sudah nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Udah nggak kuat, saya pengen salat. Nah gitu. Jadi ngomongnya sudah kayak begitu tuh. Saya sudah nggak kuat. Nggak kuat apa? Nggak kuat, saya pengen salat. Kapannya datangnya waktu zuhur, kapannya datangnya waktu asar, kapannya datangnya waktu maghrib, kapannya datangnya waktu isya. Saya sudah nggak kuat, pengen sholat lagi di masjid. Tapi kalau hatinya bermasalah, bukan seperti itu ngomongnya. Baru juga tadi azan zuhur udah asar lagi. Tuh gitu. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Kemudian alladzi anqadha dhahrak, ay alladzi athqala wa awhana dhahraka. Qala al-mufassirun al-muradu bil wizr al-umur allati fa'alaha sallallahu alaihi wasallam. Al-wizr, para ulama tafsir mengatakan
segala urusan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wad'uha anhu wa ghufranuha lahu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa wada'na, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan, telah memberikan ampunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan semua apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laysal murabbid bidzunub. Yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdosa karena maksiat. Bukan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampunkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Sekali lagi, bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdosa karena bermaksiat, bukan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Walakin ma fa'alahu alaihi salam, akan tetapi karena apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara manusiawi, apa itu? Ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa utiba alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mu'atabah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya adalah ka'idnihi sallallahu alaihi wasallam lil munafikin fi at-takhalluf 'anil jihad hina i'tazaru. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan orang-orang munafik enggak ikut jihad karena orang-orang munafik itu beralasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan itu. Maka secara manusiawi wajar, ya udah kamu kalau enggak mau silakan, enggak apa-apa. Ya. Yang kedua, wa akhadahu al-fida'a an asra Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh tawanan Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tawanan Badar itu untuk mengajarkan baca tulis kepada para sahabat di Madinah. Ya, kan kata Umar, bunuh aja ya Rasulullah, bunuh aja. Toh mereka benci banget terhadap umat Islam. Ingat ketika kita di Makkah, terus menerus diintimidasi oleh mereka itu. Kenapa mereka dibiarkan? Bunuh aja. Kata Nabi, enggak, biarkan mereka mengajarkan baca dan tulis. Kemudian yang ketiga, wa abasahu fi wajhil a'ma wa nahwi dzalika. Yang ketiga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mukanya masam ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendakwahi para pemuka-pemuka Quraisy. Ini bukan dosa, tapi ini sikap yang tidak tepat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya. Sekali lagi, bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diampunkan oleh Allah karena beliau melakukan dosa dan kesalahan fatal, bukan, tapi karena sikap yang kurang tepat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang Islam, Anda semuanya telah memiliki nabi yang dijamin kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua dosa-dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi kita sebenarnya bukan begini logikanya. Orang ada yang berpikir begini, ngapain kita bersolawat kepada Nabi, ngapain kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masih membutuhkan doa-doa kita. Bukan begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, telah dijamin kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita senantiasa bersolawat? Ini sebagai tanda bahwa kita semuanya adalah mencintainya. Orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun akan mencintainya sehingga dia akan menyelamatkannya. Begitu cara berfikirnya. Ya. Kemudian kenapa seakan-akan dosa para nabi itu digambarkan dengan besar? Ya, ini cara berpikir juga. Sampai sehingga di sini dikatakan wa wada'na anka wizrak. Ya,
Ada kaidah dalam ilmu tazkiyatun nafas, ini juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan juga Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus Ustaz Said Hawa. Satu kaidah, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar bagi orang-orang biasa mungkin itu biasa saja, sayyiatul muqarrabin, tapi buruk bagi mereka yang mendekatkan orang-orang yang dekat dengan Allah. Contoh begini, Iki pakai celana pendek di bawah lutut sedikit, keluar rumah, ya nggak apa-apa, emang siapa sih Iki. Tapi kalau itu yang melakukan saya, jadi aib. Ih, Ustaz pakainya celana pendek, dosa nggak? Enggak, kan masih menutup aurat, ya. Tapi kan saya ini pimpinan pondok pesantren, itu menjadi sayyi'ah. Bagi para nabi dosa kecil seperti apa yang tadi, karena penyikapannya kurang pas, bagi para nabi itu seakan-akan dosa besar, ya. Bagi kita mungkin itu biasa saja, tapi para nabi melihat kekurang tepatan sedikit itu seakan-akan besar seperti gunung. Dan ini sikap yang harus kita contoh dari para nabi dan para rasul, ya. So wa innama wusifat dzunubul anbiya bi thaqli wa hiya sigharuhu maghfuratun lahum lihammihim biha wa takhassirihim 'alaiha fahiya thaqilah indahum li shiddati khawfihim min Allah. Wa hadha kama warada fil athar innal mu'min yara dhunubahu kal jabali yaqa'u 'alaihi wal munafiq yara dhunubahu kadzubabah tatiru fawqa anfihi. Nih, sungguh seorang mukmin melihat dosa itu bagaikan gunung yang besar dan akan segera menimpanya. Sedangkan seorang munafik melihat dosa itu persis seperti dzubabah, persis seperti lalat yang nempel di hidungnya, begini dong sikapnya dah. Setelah itu dia lupa, ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Terkadang kita lupa dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan padahal banyak, tapi kita ingat terus kebaikan-kebaikan yang kita lakukan padahal masih sangat sedikit. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak, kami telah tinggikan bagimu sebutan namamu. Bagaimana tidak ditinggikan? Allah Subhanahu wa taala telah jadikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disejajarkan dengan syahadat kepadanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu terus menerus diucapkan oleh para khatib dalam salat, ya kan? Bahkan dalam kajian-kajian ilmu seperti ini terus diucapkan. Masya Allah. Adakah para nabi dan para rasul yang lain yang seperti itu? Gak ada. Sehebat apapun manusia, presiden segala macam, nggak ada yang namanya secara tegas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ya. Kita sedang berhadapan dengan manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah bersolawat kepadanya dan memohonlah syafaatul uzma darinya. Masya Allah. Allahumma syfa' lana, Allahumma syfa' lana, Allahumma syfa' lana. Ya Allah, berikan syafaatnya kepada kami kelak. Kemudian yang selanjutnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Saya secara pribadi kurang sepakat ketika fa inna ma'al usri yusra diterjemahkan
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Diartikan sesudah, tapi saya sepakatnya bersama. Jadi makna ma'a itu bukan ba'da, tapi musahabah. Ma'a itu bagaimana gambarannya? Persis seperti uang, dua sisi mata uang. Ya, kan kalau uang harus punya dua sisi, dua sisi. Kalau satu sisi nggak bisa laku dia. Kalau sulit pasti ada kemudahan bareng tuh. Contoh kayak begini. Sekarang wabah corona di mana-mana. Perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut, betul nggak? Tapi ternyata banyak juga perusahaan-perusahaan yang naik omsetnya miliaran bahkan. Percaya nggak? Ya mungkin bisnis-bisnis biasa-biasa, kuliner kolaps, ya nggak laku. Tapi di satu sisi tuh bisnis yang frozen food, makanan-makanan yang tahan lama, lakunya luar biasa. Bisnis pakaian mungkin nggak terlalu laku, tapi bisnis masker, luar biasa. Ya, bisnis obat-obatan biasa mungkin tidak terlalu laku, tapi bisnis disinfektan, anti corona lakunya luar biasa. Itu musahabah di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah itu seakan-akan mengkalibrasi yang tadinya tidak seimbang kehidupan ini menjadi seimbang. Betul nggak? Allah jadikan musibah, ujian yang dialami oleh seseorang itu sebagai penyeimbang, bahkan sebagai pengokoh. Contoh, bocah kecil dia hareeng, dia jadi demam. Ternyata mau numbuh gigi, anak kecil demam, ternyata dia mau bisa jalan. Betul nggak? Ini penyeimbang, bahkan pengokoh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan, yakinlah Allah Subhanahu wa taala di sisi lain akan memberikan kemudahan. Waktu-waktu sulit ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan siapa kawan sejati kita. Yang dulu mengatakan partai wong cilik, mana ketika rakyat susah, datang nggak? Yang dulu katanya Pancasilais, mana sekarang, datang nggak? Yang dulu katanya ingin ngasih ini ngasih itu kepada rakyat, sekarang hari ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan siapa yang hak, siapa yang batil, siapa yang benar, siapa yang salah. Semuanya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang-orang beriman, tidak usah putus asa dengan segala kesulitan. Bagi saya ketika lockdown, alhamdulillah, jadi nggak bisa kemana-mana, bisa fokus dengan antum, bisa fokus dengan keluarga, bisa fokus di pesantren, bisa fokus bersama tetangga, alhamdulillah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, wa fi kullin khair, apapun kondisinya itu baik bagi orang mukmin. Kenapa? Karena orang beriman memiliki dua karakter. Yang pertama adalah sabar ketika diuji, yang kedua syukur ketika diberi rizki. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sayatil faraj ba'da dhiq wal yusr ba'da al-usr, fala tahzan wala tabjar, wa fil hadis lan yaghliba usrun yusrain. Akan datang silih berganti dalam kehidupan kita semuanya, bahkan datang duanya berbarengan, ya, antara kesulitan dan kemudahan. Fa idza faraghta fansab, fa idza faraghta ya Muhammad min da'watil khalq fajtahid fi ibadatil khaliq. Ini kata-katanya sangat bagus. Fa idza faraghta ya Muhammad min da'watil khalqi fajtahid fi ibadatil khaliq. Jika engkau telah melakukan dakwah kepada makhluk, bersungguh-sungguhlah untuk beribadah kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan tahaita min umuri dunya fat'ab nafsak fi talabil akhirah. Jika engkau telah mengurus urusan dunia, maka uruslah urusan akhirat. Kemarin saya menggambarkan
Ini yang dimaksud dengan dua kaki. Manusia berjalan dengan dua kaki. Apa itu? Urusan dunia dan urusan akhirat. Jangan sampai hidup kita ngurus dunia terus, tapi akhiratnya tidak pernah diurus. Bahkan yang lebih bagus adalah fokus ngurus akhirat. Dunia ya hanya jangan lupa aja. Kan dalilnya jelas, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ila rabbika farghab, ay ij'al hammaka wa raghbataka fima 'indallah. Jadikan segala keinginanmu hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. La fi hadhihi dunya al-faniyah, bukan dunia yang fana ini. Ngejar-ngejar dunia ujung-ujungnya mati juga. Ya, ngejar-ngejar dunia, ngejar-ngejar duit terus. Ujung-ujungnya mati, duitnya nggak akan dibawa ke dalam kubur. Yang ada adalah oke, boleh silakan cari uang, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu uangnya insya Allah akan dibawa ke dalam kubur, hanya ditransfer, nggak dipegang. Karena kalau dipegang duitnya digali itu kuburan, tapi pahalanya insya Allah terus ditransfer. Emang ada rekeningnya? Ada, sudah ada rekening di bank akhirat itu tuh, Uus Mauludin gitu, ditransfer tuh ke nama itu, nggak akan ketuker ya, insya Allah. Itulah yang disebut dengan amal jariyah ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, al ma'na idza faraghta an umuri dunya wa ashghaliha wa qata'at alaqatuha fansab ila al ibadah wa kum ilaiha nasyitan farighal bal wa akhlis li rabbika an-niyyah war raghbah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengingatkan kita semuanya, jika kita sudah berurusan dengan urusan-urusan dunia ya, maka fokuslah, seimbangkanlah dengan ibadah kepada Allah. Berdirilah dengan penuh kesungguhan dan rajin, farighal bal, sepenuh hati. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Wa akhlis li rabbikal niyyah, dan ikhlaskan niatmu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, warraghbah, dengan penuh harap agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Ikhlas itu menjadi power dalam segala hal. Manusia kadang bersama kita, kadang tidak, kadang melihat kita, kadang tidak. Tapi ingatlah, Allah hayyun la yamut, akan senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Jangankan mati, ngantuk pun Allah tidak akan pernah. Oleh karena itu, berharaplah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan keikhlasan hati kita terus beribadah kepada Allah, hati kita semakin lapang apapun kondisinya, dimanapun kita berada. Karena insya Allah dengan niat yang ikhlas terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan semua apa yang kita lakukan hanya untuk Allah, sebagaimana ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah yang akan menjadikan hati dan jiwa kita menjadi lapang. Maka bertemulah awal surat Alam Nashrah Laka Sadrak dengan wa ila rabbika farghab sebagai penutup dari surat Asy-Syarh ini. Karena siapapun yang mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah, maka Allah akan lapangkan hati, jiwa dan pikirannya. Dan berbahagialah orang tersebut, karena dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan itu semuanya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.